Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Baiklah, mahasiswa kami, ini kalian telah berada di semester 6 saat ini. Jadi ini pertemuan perdana kita untuk mata kuliah metode penelitian pendidikan matematika. Jadi sebelum ke materi, akan kita bahas dulu mengenai timeline perkuliahan atau kontrak perkuliahan. Jadi sistemnya untuk mata kuliah metode penelitian ini, sistemnya ada 9 atau 8 materi yang akan Ibu presentasikan nanti. Kemudian setelah itu kamu akan membuat laporan atau rancangan dari proposal penelitian. Jadi jenis penelitian nanti seperti yang telah kita bahas nanti, ada PTK dan ada penelitian kuasi eksperimen. Kemudian ada sistem penilaiannya. Sistem penilaiannya itu sesuai dengan institusi. Sistem penilaian institusi yaitu sudah ada masing-masing bobotnya. Jumlah kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Tugasnya nanti terdiri dari tugas kelompok dan tugas mandiri atau terstruktur. Adapun tugas kelompoknya, jadi pada setelah selesainya Ibu nanti presentasi kan, setelah selesai presentasi satu pertemuan, maka di akhir kegiatan kita akan mengadakan diskusi kelompok untuk membahas beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Itulah yang menjadi tugas kelompoknya. Sedangkan tugas mandirinya itu merupakan kajian mandiri berupa pembuatan proposal penelitian atau riset mini yang nanti bisa kalian gunakan kalau di ACC pembimbingnya untuk mengajukan judul. Tapi seandainya tidak di ACC pembimbingnya, berarti bisa kalian modifikasi. Tapi setidaknya kalian sudah mempunyai pengalaman untuk menuliskan atau menyusun proposal penelitian. Jadi secara garis besarnya penelitiannya itu nanti ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yang kita gunakan untuk penyusunan skripsi yaitu PTK. Sedangkan kuantitatif yang kita gunakan untuk menyusun skripsi itu kuasi eksperimen. Kenapa Ibu ini kaitkan ke penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir kalian yang bobotnya 6 SKS? Karena mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah prasyarat dalam menyusun skripsi, yaitu metode penelitian pendidikan matematika. Selain timeline perkuliahan, Ibu juga buat silabus atau RPS. Kemudian ada kontrak perkuliahan dalam file Word. Nanti akan Ibu share di grup ya. Nanti akan Ibu share di grup WA yang merupakan RPS dan kontrak perkuliahannya. Nanti kamu lihat aja di sini. Untuk pengantar mengenai kontrak kita ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang... Di dalam kontrak nanti ada salah satu poin, ada etika perkuliahan. Jadi ini merupakan poin penting.
Ada beberapa item di sini yang perlu diperhatikan, mulai dari kehadiran ya. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dan dari tatap muka. Itu merupakan syarat UAS. Jadi jumlah pertemuan kita seluruhnya ada 16, berarti kewajiban kamu hadir itu ada 12 pertemuan. Karena 75% dari 16 pertemuan itu 12 pertemuan. Kemudian keterlambatan itu Ibu harapkan hanya 15 menit ya dari jadwal. Lewat batas tersebut mahasiswa boleh masuk tetapi tidak diabsen. Kemudian tidak diperkenankan mengerjakan tugas mata kuliah lain dan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung. Selanjutnya, diharapkan kepada mahasiswa mengumpulkan tugas pribadi sesuai jadwal. Untuk selanjutnya, tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS kecuali dengan kondisi yang luar biasa. Ini pengantar metode penelitian. Jadi metode penelitian itu terdiri dari dua kata. Metode dan penelitian. Kemudian metode itu ada berasal dari bahasa Indonesia, yaitu artinya cara. Sedangkan dari bahasa Arab artinya tarikah atau langkah-langkah strategis mempersiapkan untuk melakukan sesuatu. Kemudian dari bahasa Inggris atau method itu cara yang tepat dan cepat melakukan sesuatu. Jadi menurut ahli, metode itu cara yang tepat melakukan sesuatu. Itu menurut Khalid Narbuko. Sedangkan penelitian berasal dari kata Inggris ya, yaitu research. Research itu sendiri berasal dari kata re atau research. Re artinya kembali, sedangkan research artinya mencari. Jadi dengan demikian, riset itu adalah mencari kembali. Sedangkan penelitian artinya menurut Sutrisno Hadi itu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Itu tadi menurut siapa tadi? Yang pertama menurut siapa? Khalid Narbuko. Iya, menurut Khalid. Sedangkan menurut Sugiono, metode penelitian itu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi ada empat kata yang harus kamu ketahui. Yang pertama, apa itu ilmiah, kemudian apa itu data, apa itu tujuan, atau apa itu kegunaan. Coba kita bahas satu-satu mengenai data. Jadi kalau kita melakukan metode penelitian, melakukan riset, yang utama itu harus ada datanya. Apa itu data? Coba siapa yang bisa, apa itu data? Data. Apa itu data? Apa itu data?
kumpulan fakta. Selain si Jalmi, si Pria, kumpulan dari beberapa informasi yang dicantumkan dalam outline. Kumpulan dari beberapa informasi yang dicantumkan dalam suatu rangkuman. Ada lagi yang mau menambahi jawabannya? Ada lagi yang menambahi jawabannya? Jadi data itu adalah keterangan mengenai sesuatu hal. Jadi keterangan itu telah mencakup informasi dan lain sebagainya. Kalau yang dikatakan tujuan atau kegunaan, masing-masing sudah bisa akan mendalami maknanya. Jadi bagaimana membedakan tujuan itu dan bagaimana membedakan kegunaan itu. Kemudian ilmiah. Sering kita dengar nggak ilmiah. Apa itu ilmiah? Jadi ilmiah itu kegiatan penelitian didasarkan ciri-ciri keilmuan. Ada 3 syarat. Kemudian empiris dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Empiris ini berdasarkan pengalaman orang lain juga melakukan kemudian sistematis. Sistematis lebih terjadi bagian proses yang digunakan menggunakan langkah yang logis. Logis tadi dapat diterima oleh apa? Apa perbedaan? Kemudian yang kedua, pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus-menerus terhadap sesuatu. Contohnya,
mahasiswa pendidikan matematika banyak yang rendah. Itu contohnya, itu untuk menjawab pertanyaan tersebut berarti dilakukanlah atau dilaksanakanlah penelitian. Kemudian ada istilahnya penelitian dalam pendidikan. Itulah jenis penelitian kita nanti. Karena kita bernaung di pendidikan, maka penelitian dalam pendidikan upaya yang disiplin untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah melalui pengumpulan dan analisis data dengan tujuan memberi gambaran, penjelasan, generalisasi, dan prediksi. Ini berdasarkan pendapat dari Anderson. Kemudian apalagi yang perlu diketahui yaitu penelitian itu adalah percobaan yang berhati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu. Cirinya, penyelidikan yang terorganisasi. Kemudian yang ketujuh, penelitian yang valid. Penelitian yang valid yaitu ada dilihat dari segi internal dan ada dilihat dari segi eksternalnya. Berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi, dapat juga dirangkum bahwa karakteristik dari penelitian itu ada beberapa. Yang pertama, sistematis. Jadi kalau dia tidak memenuhi salah satu karakter ini, berarti belum dikatakan riset ya atau penelitian. Yang pertama tadi sistematis, yang kedua logis, kemudian empiris, kemudian tidak meragukan dan membingungkan, kemudian perulangan dan lanjutan. Jadi penelitian ini bukan misalnya kita tadi setelah mengetahui suatu jawaban berhenti di situ saja, bukan. Ada dia lanjutannya, malah itu dari titik awalnya. Ada tahap selanjutnya. Kemudian apa saja yang menjadi tujuan penelitian? Jadi ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama yaitu exploration atau menurunkan ide tentang fenomena yang ada. Kemudian yang kedua adalah description atau menjelaskan karakteristik fenomena. Kemudian ada explanation, prediction, atau yang terakhir adalah influence. Untuk menerapkan penelitian, membuat hasil tertentunya terjadi.
Apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah sesuatu kegiatan memecahkan masalah. Ya, lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai pengertian pendekatan penelitian. Di dalam banyak literatur metodologi penelitian, pendekatan penelitian dipahami sebagai sudut pandang yang dipakai oleh para peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Berikut ada kutipan yang memperlihatkan pendekatan penelitian dipakai untuk menyatakan sudut pandang dalam melakukan penelitian. Perbedaan-perbedaan yang dirasakan ada oleh para peneliti antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Berpengaruh amat sangat besar pada fokus dan pelaksanaan proyek-proyek penelitian, khususnya pemilihan metode Brandit. Nah, dari situ kelihatan jelas bahwa penulis menyatakan bahwa pendekatan berpengaruh pada metode penelitian yang dipilih. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi, dengan kata lain, metode penelitian diartikan sebagai cara pengumpulan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Karena ranahnya metode penelitian, jadi pengertiannya begitu, dan menurut pengertian ini, metode penelitian juga bermakna sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis data, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Jalmi atau Pinoto. Ini hasil pemaparan kelompok tadi. Kelompok yang terakhir lah yang paling mendekati jawabannya ya. Semua memang sama-sama mendekati, tapi yang paling baik jawabannya itu adalah kelompok terakhir, kelompok 4, yaitu beda antara pendekatan. Jadi pendekatan dan metodologi penelitian itu digambarkan dengan ini, pendekatan. Kemudian setelah diperoleh pendekatan itu ada metodologi. Kemudian ada rancangan yang selanjutnya, itu laginya metode penelitian. Jadi secara singkatnya, pendekatan penelitian itu cara pandang yang terdiri dari konsep dasar atau ide pokok dalam penelitian. Ya, cara pandang atau konsep dasar yang terdiri dari ide pokok penelitian. Kemudian setelah pendekatan itu melanjutlah ke metodologi. Jadi metodologi itu terdiri dari dua kata lagi, metode dan logi. Sedangkan metode tadi sudah dijelaskan apa itu artinya, baik secara bahasa Indonesia, secara bahasa Inggris, kemudian secara bahasa Arab, kan? Metode atau cara ya. Jadi logis itu apa? Ilmu. Jadi kalau metodologi ilmunya, sedangkan metode penelitian ini caranya. Jadi kalau dia di metodologi nanti kita hanya sebatas mempelajari kajian-kajian atau teori-teorinya saja, ilmunya. Tapi kalau dipraktikkan langsung
berlangsung, berarti itu nanti telah metode penelitian. Demikian saja. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 2, apa itu jenis-jenis pendekatan penelitian? Jadi pendekatannya itu ada jenis-jenis pendekatannya, ada pendekatan kuantitatif, kemudian kualitatif dan campuran atau mixer. Cuman yang kita bahas nanti untuk semester ini hanya sampai kualitatif dan kuantitatif, karena skripsi kita batasannya hanya sampai penelitian itu saja. Jadi untuk materi ini kita lanjut minggu depan. Ya, kita lanjut minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan ini kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, biar kita tutup pertemuannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada kita cukupkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.